Bisa dimulai Bapak Ibu? Enggak. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang kolaborasi ini, yang mana kita hari ini akan melakukan webinar budaya positif, yaitu tugas desiminasi CGP Angkatan 5, yaitu Ibu Siska Susanti Salim. Mudah-mudahan kita ini berjalan lancar ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bisa hadir. Tetap semangat dan salam bahagia. Mungkin yang pertama saya akan perkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, sebagai pemandu acara ini, Ulfa Hasanah, dan instansi saya yaitu di SDN 2 Mekarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut. Nah, untuk pematerinya yaitu yang akan mengisi pada kegiatan kita kali ini yaitu Ibu Siska Susanti Salim dari SD Plus Nusantara, SD Plus Bakti Nusantara 666 sebagai pemateri yaitu calon guru penggerak angkatan kelima. Nah, adapun agenda kita hari ini yaitu sebagai berikut, ada 5. Yang pertama pembukaan, nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Plus Bakti Nusantara 666. Dan yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, yaitu Bapak Isis Misbah, dari SD Plus Bakti Nusantara 666. Yang ketiga, pemaparan materi oleh pemateri, yaitu Ibu Siska Susanti Salim. Dan yang keempat, ada sesi tanya-jawab. Dan terakhir, sesi penutupan disertai doa, yaitu yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai saja ya pada agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Kepada Bapak Yosep Nasrullah SS, kami persilahkan. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berkumpul lewat virtual untuk mengikuti kegiatan webinar budaya positif. Insya Allah kita akan sama-sama mencari ilmu. Pada kesempatan ini, salah satu rekan kita, guru SD Plus Bakti Nusantara 66, diberi tugas untuk menjadi narasumber pada kegiatan sharing ilmu terkait budaya positif. Marilah kita sama-sama ikuti dengan seksama ilmu ini. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru setiap harinya berhadapan dengan siswa di sekolah. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi awal dari berkembangnya budaya positif di lingkungan kita, khususnya di sekolah kita, dan lebih khusus lagi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu kepada saya. Terima kasih kepada Ibu Siska, semoga sukses, semoga acara ini diberikan kelancaran, dan tidak lupa kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru yang sama-sama menghadiri di kegiatan ini, mudah-mudahan bisa mengikuti sampai akhir ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan sudah dibuka acaranya oleh Bapak Kepala Sekolah dan menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Semoga acara kita hari ini diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Isis Misbahul Basyar, SPD. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kebaikan dari ayat-ayat Allah sampai kepada kita yang mendengarkan dan khususnya kepada yang telah membacakannya. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh pemateri kita hari ini yaitu Ibu Siska Susanti Salim. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Moderator, Ibu Ulpah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan tetap semangat. Saya CGP Angkatan 5 hari ini akan memaparkan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada Bapak Kepala Sekolah SD Plus Bakti Nusantara 66, Bapak Yosef Nasrullah, SS yang saya hormati, dan yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Plus Bakti Nusantara 66, Bapak Isis Misbahul Basyar, SPD. Dan selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Dewika Setiawati Nasution, MPD, dan pengajar praktik Bapak Nepi Nurjaman, SPD. Nah, saya sendiri sebagai pemateri Siska Susanti Salim dari SD Plus Bakti Nusantara 66 dan Ibu Moderator Ibu Ulpah Hasanah dari SDN 2 Mekarjaya. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai pada pemaparan materi. Nah, untuk alur presentasi hari ini, kurang lebih kita akan ada di virtual ini selama 90 menit. Yang 5 menit itu merupakan perkenalan, komitmen, dan refleksi awal. 50 menit pemaparan materi, 25 menit tanya jawab, dan 10 menit refleksi akhir. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada beberapa kesepakatan belajar. Yang pertama,
Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada salah satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkannya. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Dan yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bagaimana Bapak Ibu kesempatan kelas ini, apakah ada yang mau ditambahkan atau dikurangi atau disepakati? Cukup. Sepakat. Cukup sepakat. Sepakat, Bu. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya Bu. Nah, modul 1.4 A9 aksi nyata modul 1.4 tujuan pembelajaran khusus PGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nanti Bapak Ibu menjawab di kolom chat. Misalnya jika setuju, tulis simbol S. Jika tidak setuju, simbol PS untuk ketiga pertanyaan ini. Untuk pernyataan ini. Ya, pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Maka Bapak Ibu boleh dijawab di kolom chat di setiap pernyataan ini apakah setuju atau tidak setuju dengan simbol S atau TS ya, setiap nomornya. Bisa dicantumkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya, ini Pak Isis baru masuk. Mangga yang lainnya ditunggu. Nah, Pak Isis, saya boleh tahu alasannya kenapa Pak Isis menjawab ketiga pernyataan tersebut setuju semuanya? Ya, baik Bu, terima kasih. Izin menjawab, saya setuju dengan poin 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, karena dengan hukuman siswa bisa ada efek jerak begitu. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, saya pun setuju. Karena dengan hukuman yang sifatnya positif dibandingkan dengan hukuman yang sifatnya fisik ataupun bulian, itu akan berdampak kurang baik. Jadi dengan hukuman seperti membaca dan membersihkan halaman, ini akan membuat anak lebih baik gitu. Terus selanjutnya untuk poin 3, memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak, itu pun dapat berpengaruh dikarenakan dengan adanya iming-iming biasanya anak akan termotivasi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Isis tanggapannya. Mangga Bapak Ibu yang lain ada pendapat yang lain? Nah, di sini ada Bapak Yosef menjawab nomor 1 TS, yang kedua S, dan yang ketiga S. Kemudian ada Pak Indra, 1 TS, 2 S, dan 3 S. Mangga kepada Pak Yosef, saya mau mendengarkan alasannya menjawab seperti itu. Kepada Pak Yosef, saya persilahkan. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Buat saya ini belum jelas hukuman seperti apa dulu ya. Kalau hukuman fisik, hukuman yang melelahkan, saya kira itu dampaknya jadi beban buat anak. Apakah bisa mendisiplinkan? Tergantung. Jadi buat saya ini tidak setuju karena belum jelas hukuman seperti apa dulu. Bisa saja hukuman yang bisa disesuaikan dengan anak kita, anak SD. Misalkan hukumannya ringan, itu bisa menjadi pengingat buat anak bahwa pelanggaran tersebut
adalah salah dan harus diperbaiki. Tetapi kalau hukumannya berat, tidak sesuai dengan usia siswa kita, bisa jadi itu malah jadi masalah baru. Bukan mendisiplinkan, malah membuat anak menjadi tidak mau mengikuti kegiatan. Kapok gitu kan. Kapok dalam arti dia tidak mau lagi belajar, dia tidak mau lagi mengikuti seluruh kegiatan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Karena hukumannya ini jelas ya. Hukumannya tidak memberatkan, hukumannya tidak membuat anak menjadi stres, tidak membuat anak menjadi masalah baru, melainkan hukuman yang positif bisa menjadi hal yang menjadi daya tambah buat anak. Insya Allah ini bisa meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau konteks anak kita, konteks anak yang masih di usia dini, rentan belum remaja, saya kira ini setuju ya memberikan penghargaan karena sesuai dengan usia anak kita senang diberi penghargaan. Penghargaan itu apa? Bisa saja hadiah, bisa saja penghargaan dihargai di depan teman-temannya, bisa saja penghargaan yang bisa berbentuk sesuatu yang menjadi bangga buat mereka. Saya kira bisa menjadi motivasi buat mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosep yang telah memberikan tanggapannya. Boleh satu lagi ada Pak Indra. Mangga Pak Indra, saya persilakan. Kenapa menjawab nomor 1 TS, dan yang kedua S, dan yang ketiga S? Pak Indra? Ya, Bu. Terdengar suara saya, Bu? Iya, terdengar Pak. Mangga Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kesempatan yang luar biasa sekali karena saya bisa memberikan pendapat mengenai pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, saya memberikan jawaban TS. Kenapa? Karena ketika dilihat dari pernyataannya sendiri, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ketika mendengar kata menghukum atau hukuman, ini identik dengan hal-hal yang negatif. Berbeda dengan yang pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif diikuti dengan aktivitas yang hendak dilakukan oleh anak gitu. Ketika hukuman di sini katakanlah hukumannya adalah hukuman yang positif, maka di sana ada suatu hal yang baik yang akan diterapkan kepada anak. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kenapa saya mengatakan setuju? Karena motivasi itu bisa dihasilkan atau bisa diberikan kepada anak berupa ujian, berupa penghargaan, dan juga berupa hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh kita. Nah, mungkin seperti itu, Bu, pendapat dari saya mengenai 3 pertanyaan pemantik ini. Ya, terima kasih kepada Pak Indra, Pak Isis, dan Pak Yosep yang telah memaparkan alasannya. Soalnya nanti akan dibahas lebih lanjut di materi selanjutnya ya. Mangga Bu Wulan, slide selanjutnya. Nah, di sini ada topik dalam eksplorasi konsep, ada 6 topik. Topik yang pertama yaitu 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 2.3, keyakinan kelas. 2.4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan 2.6, restitusi, segitiga restitusi. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini eksplorasi konsep pembelajaran 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Nah, sekarang Bapak Ibu coba tuliskan, sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggamlah benda atau sesuatu yang berharga tersebut dalam sebuah genggaman dengan segala daya. Mangga Bapak Ibu
Sekarang boleh menuliskan sesuatu yang berharga dalam hidup di secari kertas kecil. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu genggam sesuatu yang berharga itu di dalam sebuah genggaman tangan. Jika sudah, boleh ditunjukkan genggaman tangannya. Sudah Bapak Ibu? Ya, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jika misalnya saya berusaha sekuat tenaga dengan rayuan saya, dengan misalnya membujuk Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan yang isinya sesuatu yang berharga dalam hidup Bapak Ibu itu, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan tersebut untuk saya ataukah tidak membuka? Mangga boleh mengacungkan tangan. Bu Pipit, bagaimana jika saya meminta sesuatu yang berharga itu dalam genggaman Bu Pipit, apakah Bu Pipit akan membuka kepalan tangannya atau tidak? Tidak akan. Kenapa tidak akan, Bu? Boleh tahu alasannya? Karena ini hanya milik saya dan orang lain pun tidak boleh memilikinya karena ini sangat berharga untuk saya. Ya, terima kasih Bu Pipit atas tanggapannya. Ada lagi yang lain? Boleh? Bu Is? Oh, Pak Indra. Maka Pak Indra, Iya, Bu. bagaimana Pak Indra? Apakah Pak Indra akan membuka kepalan tangan saya untuk saya atau tetap menggenggam kepalan tangan tersebut? Kalau diberi pertanyaan seperti itu, tentu jawabannya saya tidak akan memberikannya, Bu. Karena Kenapa? hal itu kan berharga bagi saya sendiri, gitu kan. Masa dengan berbagai cara Ibu lakukan, sehingga apa yang saya miliki ini dimiliki oleh orang lain, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi saya akan mempertahankan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, supaya tidak diambil oleh orang lain. Ya, terima kasih Pak Indra, jawaban yang sangat luar biasa. Mangga Isis, bagaimana Pak Isis akan membuka kepalan tangannya untuk saya? Apakah tetap menggenggam sesuatu yang berharga itu? Saya akan membukanya, Bu. Kenapa Pak? Saya akan membukanya dan akan memberikan pada Ibu. Oh, kenapa alasannya Pak? Karena saya rasa ketika saya mampu memberikan pada orang lain, otomatis keberadaan saya mampu bermanfaat untuk orang lain. Ya, Itu jawaban yang luar biasa ya Pak ya. Terima kasih Pak Isis. Ya, sama-sama, Bu. Masih ada yang mau memberikan tanggapannya untuk kepalan tangan ini? Bu Is? Ya, Bu. Enggak, Bu Is, bagaimana Bu Is jika saya meminta sesuatu yang ada di kepalan tangan Bu Is, apakah Bu Is akan memberikannya kepada saya ataukah tidak? Tidak, Bu. Kenapa Bu? Karena ini sesuatu yang berharga buat saya ya, Bu. Oh, iya, terima kasih Bu Is atas tanggapannya. Ya, Bapak Ibu, pada dasarnya kita itu mempunyai posisi kontrol masing-masing ya, tergantung kita sendiri yang akan menentukan akan kemana kita ke depannya, akan menentukan apakah misalnya keputusan tadi akan membuka atau menutup. Setiap orang pasti punya alasannya masing-masing ya. Namun di sini tetap posisi kontrol yang paling kuat adalah diri sendiri, meskipun di luar ada ancaman atau rayuan, bahkan sampai mengancam untuk mengambil sesuatu yang berharga dalam diri Bapak Ibu. Cuman diri Bapak Ibu lah yang dapat mengatur kontrol diri sendiri itu. Iya, Bu. Ya, sepakat, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi yang memiliki kontrol dalam diri sendiri adalah diri Bapak Ibu sendiri, meskipun misalnya di luar terdapat tekanan, bujukan, rayuan, bahkan ancaman yang akan menentukan akan bagaimana nih hidup Bapak Ibu itu adalah Bapak Ibu sendiri ya. Selanjutnya Bu Ulpah.
slide selanjutnya. Sebentar, Bu. Terlihat, Bu? Di ini aja Bu, di slide show biar agak besar. Ya. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ini kaitannya dengan praktek yang barusan ya Bapak Ibu. Di mana di sini stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perubahan buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, namun di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Tanpa meskipun misalnya dari pihak luarnya terdapat ancaman tadi, rayuan misalnya untuk membuka kepalan tangan, tetapi tetap keputusan diri sendiri itu ya. Yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Karena tadi posisi kontrol itu ada pada diri pribadinya masing-masing. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya Bu Ulfa. Nah, di sini, apakah makna disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan sesuai dengan pendapat Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan sesuai dengan pendapat Diane Gosen tahun 1998. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti pada gambar di samping Bu Ilpa, klik satu kali lagi. Nah, di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar lagu ini? Belum. Dengar, Bu. Belum. Mendengar, ya. Biasanya Nah, guru kelas 1, Bu. Sama ya, saya berikan contoh dulu terlebih dahulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Aduh, maaf ya. Coba Bapak Ibu bisa kita nyanyi sama-sama biar sedikit rileks ya ini. Karena materinya lumayan sangat banyak hari ini. Coba kita nyanyi sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragama mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyanyikannya dengan peserta didik di dalam kelas ya. Untuk lagamnya boleh bebas itunya. Tapi tetap ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bu Ulfa. Nah, di sini ada beberapa aksi nyata yang saya lakukan selama mempelajari modul 1.4 ini, yaitu yang pertama membimbing peserta didik untuk menjadi petugas upacara. Kemudian saya sendiri juga dengan bersama rekan guru bertugas sebagai pengibar bendera pada saat itu. Kemudian menjadi pembina upacara pada hari Senin. Nah, ini salah satu dari aksi nyata selama mempelajari modul 1.4 ini. Selanjutnya Bu Ulfa. Nah, di sini juga nilai-nilai kebajikan universal ya. Dengan pembiasaan sholat sunat duha sebelum pembelajaran, kemudian murojaah juz surat 30, kemudian pembacaan mutiara hikmah dan tadarus Al-Qur'an sebelum pembelajaran serta mempelajari ilmu tajwidnya. Merupakan salah satu aksi nyata dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini juga anak-anak sebelum pembelajaran untuk merefleksi diri sendiri, menyadari bahwa nilai-nilai apa saja nih yang sudah ada dan belum ada pada diri peserta didik yang sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Selanjutnya Bu Ulfa. Ini hanya gambaran. Nah, selain itu juga ada kegiatan pengajian rutin dari Ibu Bapak Guru dari SD Plus Nusantara 66 sebagai salah satu cara untuk meningkatkan rasa keimanan. Alhamdulillah ada pengajian rutin yang dilakukan biasanya di hari Jumat. Kemudian selain itu juga pembiasaan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dan piket penyambutan peserta didik. Biasanya setiap guru mempunyai jadwal seminggu sekali dalam piket penyambutan ini. Selanjutnya Bu. Nah, di sini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi ini ada 3 unsur. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya pertanyaannya seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi, motivasi ini merupakan motivasi eksternal atau yang datangnya dari luar diri kita ya. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, biasanya pertanyaan yang muncul adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini pun sama ya, seperti poin 1 tadi merupakan motivasi eksternal karena datang dari luar diri kita. Dan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Nah, biasanya yang pertanyaan yang muncul adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa nih bila saya melakukannya. Nah, disinilah motivasi internal dari tujuan dari disiplin positif tadi ya. Itulah perbedaan teori ketiga dari teori motivasi. Selanjutnya Bu Ulfa. Nah, di sini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman
Selanjutnya, Bu. Nah, di sini pun ada restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pendapat Chalsom Gosen tahun 1996. Nah, ketika peserta didik berbuat kesalahan, maka guru dapat membimbing atau membuat evaluasi diri tentang cara untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali kepada komunitas dengan pribadi yang lebih kuat. Nah, di sini pun ada ciri-ciri restitusinya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, restitusi ini juga menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta didik itu sendiri ketika melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, untuk jadi restitusi ini fokus pada karakter ya, bukan tindakan. Nah, restitusi ini fokus pada solusi dari sebuah permasalahan yang terjadi, solusinya ke depan. Jadi bukan fokus kepada masalahnya. Dan yang terakhir, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Insya Allah Bapak Ibu guru pasti di setiap kelasnya sudah menentukan atau membuat keyakinan kelas, kemudian dijadikan kesepakatan kelas bersama. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan keyakinan kelas serta senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada perbedaan tabel ya, bisa Bapak Ibu cermati. Di sini ada perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan yang mana selalu kembali ke misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu peraturan misalnya. Nah, namun keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya adalah perbuatannya merupakan sebuah tanggung jawab. Nah, misalnya yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya adalah menghormati orang lain. Nah, yang selanjutnya, misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu kan peraturan ya. Sedangkan keyakinan atau kesepakatan kelasnya menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Yang keempat, misalnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini berarti kesepakatan kelasnya adalah tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, berarti di sini keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya adalah bersabar. Jadi lebih positif ininya ya. Instruksinya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu berarti tentang keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada aksi nyata dari membuat kesepakatan kelas yang saya lakukan di kelas 6A. Setiap anak di sini menuliskan satu keyakinan kelas tersebut, kemudian semua keyakinan ini digabungkan, maka dijadikanlah sebuah kesepakatan kelas yang harus dipatuhi oleh semua semua warga kelas. Selanjutnya, Ibu.
Nah, di sini ada beberapa pernyataan dihukum oleh penghargaan. Nah, ini nyambung kepada tadi ya, pernyataan pemantik. Di sini akan dibahas lebih jelasnya. Kenapa ada perkataan dihukum oleh penghargaan? Yang pertama, penghargaan itu jangka pendek atau jangka panjang. Nah, di sini dia efektif jika tidak menginginkan, misalnya efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu tertentu, ya. Nah, kemudian misalnya jika kita tidak melakukan penghargaan itu, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Nah, misalnya ada anak di kelas dia sudah bisa membuang sampah pada tempatnya, misalnya sama kita diberikan sebuah penghargaan. Nah, maka penghargaan ini hanya bersifatnya efeknya jangka pendek. Kenapa? Karena di sana nantinya anak itu tidak akan menyadari perbuatan baik yang telah dia lakukan. Misalnya dia kan sudah bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah, dia akan fokus pada penghargaan yang diberikan oleh guru tadi gitu ya. Jadi bukan fokus menyadari kebaikan yang telah dilakukannya itu apa gitu itu ya. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Nah, maksudnya di sini adalah tadi misalnya seorang anak melakukan kesalahan. Nah, ketika kesalahan ini misalnya di kelas teman lainnya, maka anak tersebut akan merasa dihukum. Karena apa? Karena dalam kelas ininya ya. Nah, yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Misalnya diminta untuk melihat gambar. Nah, gambar wajah yang ditampilkan di layar. Nah, mereka itu harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut bentuk uang. Nah, pada saat mereka memberikan jawaban benar, nah jadi ada penghargaannya bentuknya uang jika dengan benar. Nah, di sini yang kedua pernyataannya biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Nah, di sini kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Dimas adalah kasih sayang dan rasa diterima ya. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, di sini kebutuhan yang sedang dipenuhinya adalah kebebasan. Nah, yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Nah, di sini kebutuhan yang sedang dipenuhinya adalah kesenangan. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini aksi nyata yang dilakukan oleh saya, hasil kebutuhan dasar peserta didik di kelas 6A, saya membagikan sebuah angket kepada peserta didik yang terdiri dari 40 pernyataan ya, di mana di sini setiap pernyataannya dari nomor 1 sampai 10 menandakan tentang kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian dari poin 11 sampai 20 merupakan kebutuhan dari kekuasaan. Kemudian selanjutnya dari 21 sampai 30 pernyataan merupakan kebutuhan kebebasan, dan dari 31 sampai 40 merupakan kesenangan. Nah, di sini dari 23 anak saya sudah merekapnya, maka di kelas itu yang paling menonjol itu adalah kebutuhan dari kesenangannya, sedangkan yang paling sedikit itu adalah dari kebutuhan kasih sayang. Di sini ada total skornya 697 untuk kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan ada 744, kemudian kebebasan 739, dan kesenangan 769. Nah, jadi yang paling besar adalah kebutuhan kesenangan, yang paling sedikit di kelas itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, Bu Ulpah. Nah, di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa
guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid atau bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset dan berstandar pada teori kontrol, Dr. William Glossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Apa saja nih posisi kontrolnya? Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Nah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, selanjutnya Bu. Nah, di sini ada perbedaan dari pernyataan atau perkataan, kemudian hasilnya, serta apa dampaknya bagi murid. Saya tidak akan bacakan satu persatu. Bapak Ibu boleh merefleksi selama Bapak Ibu di dalam kelas, selama proses pembelajaran, posisi kontrol apa saja yang pernah Bapak Ibu lakukan kepada peserta didik, apakah itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ataupun sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, namun di sini kita pun, termasuk saya sebelum mempelajari modul ini pernah menjadi posisi penghukum, di mana saya pernah dulu memberikan hukuman push up kepada siswa anak laki-laki karena dia telat masuk kelas karena keasikan main futsal. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa yang paling tepat adalah posisi manajer. Kemudian selain dari penghukum, saya juga pernah di kelas pemantau. Nah, di sini jadi memantau perkembangan peserta didik dari yang telah berbuat kesalahan, apakah kedepannya dia melakukan kesalahan yang sama lagi ataukah berubah ke arah yang lebih baik. Saya juga pernah menjadi posisi pemantau. Ya, itu. Dan yang paling efektif itu adalah posisi manajer. Manajer ini di mana karena posisi manajer ini yang akan menguatkan pribadi dari peserta didik yang telah melakukan kesalahan tadi untuk kembali ke jati dirinya, untuk bisa mencari solusi ke depannya. Peserta didik itu harus seperti apa untuk mau mendapatkan stiker bintang. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini bisa dilihat di tabel selanjutnya, Bu Ulfa. Nah, di sini hasil analisis 5 posisi kontrol. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, biasanya pernyataan ini dikatakan oleh seseorang yang mempunyai kontrol, pembuat orang merasa bersalah, ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini penghukum biasanya, kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang yang mempunyai teori kontrol penghukum. Nah, ini yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini posisi teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau, ya. Yang ketiga, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi dari manajer. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada posisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini biasanya menstabilkan validitas. Yang selanjutnya, Bu. Nah, di sini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah merupakan pembuktian tindakan yang salah dengan mengalami alasan dan menyadari setiap tindakan memiliki tujuan akan pemenuhan kebutuhan dasar. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan atau identitas yang sukses. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada aksi nyata dari segitiga restitusi ketika di kelas ada siswa yang menyontek ketika ulangan dan beberapa siswa laki-laki di sini yang melakukan bullying kata-kata dan main kekerasan fisik, saling pukul.
Nah, di sini saya menyelesaikan permasalahan ini dengan segitiga restitusi, ya tadi yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dari peserta didik yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya Bu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang terakhir, saya akan menjadi Amung yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Nah, bangga Bapak Ibu, pemaparan materi kali ini cukup sekian dari saya. Saya mau minta perwakilan dari Bapak Ibu yang akan menyampaikan refleksi dari pertemuan sesi ini. Mangga Bapak Ibu yang mau menyampaikan hasil refleksi dari pertemuan hari ini, saya persilahkan. Yang berpacu dengan 4 pertanyaan ini, boleh dijadikan satu dan dibuat sebuah kesimpulan oleh Bapak Ibunya. Mangga Bapak Ibu yang mau melakukan refleksi. Boleh mengajukan tangannya. Apa saya mau tunjuk saja apa bagaimana? Coba saya mau minta Bu Anggun. Bu Anggun mengacungkan tangan, mangga Bu Anggun. Iya, izin off cam ya Bu. Enggak Bu. Iya, mungkin kalau untuk refleksi ini saya coba untuk per poin saja boleh Bu Siska? Boleh Bu, mangga. Iya, jadi di poin pertama mungkin saya mendapatkan paradigma baru begitu. Setiap guru punya posisi controlling di mana begitu. Nah, untuk saya sendiri mungkin bisa saya kategorikan untuk saat ini di yang keempat Bu. Sebelum manajer itu tadi apa ya Bu ya? Maaf ya. Merasa bersalah, Bu apa? Sebelum Bentar. yang manajer, yang keempatnya itu. Oh, ini pemantau. Memantau ya. Pemantau. Jadi saat ini saya di pemantau gitu. Terus kalau perasaan, kalau untuk saya pribadi jatuhnya saya lebih firm Bu. Jadi apa ya? Lebih meyakinkan diri saya bahwa apa yang sudah saya ikhtiari selama saya di kelas itu apa ya istilahnya ada processing persentase di diri saya, oh iya segini benar segini nggak benar gitu loh Bu gitu. Ya. Terus Sudah menyadari. Ya betul. Nah untuk motivasi intrinsik ini sebetulnya memang saya sudah sempat dapatkan gitu ya Bu ya, cuman memang untuk menuju ke motivasi intrinsik ini untuk per orang ya, per anak ya Bu, itu memang agak PR ya Bu Sis ya. Mungkin nanti barangkali mau minta tips dan triknya, barangkali dari Bu Siska ada tips dan trik si motivasi intrinsik ini bisa apa ya, bisa diterapin sama si anak-anak kita nantinya gitu. Kalau untuk yang 3 peran Among, mungkin kalau untuk selama saya ngikutin modul hari ini gitu ya, alhamdulillah jadi ada sumber lain yang membuat saya juga pengetahuannya nambah gitu kan. Terima kasih untuk Bu Siska dan Ibu moderatornya gitu menghadirkan ini, jadi menambah ilmu lagi untuk saya. Terus yang keempat mungkin tentunya akan setelah beres modul ini, setelah beres sebutnya apa ya Bu? Webinar ya. Webinar ini mungkin jatuhnya untuk saya pribadi berusaha untuk jadi manajer apa? Yang kelima manajer ya Bu? Ya, manajer untuk di satu kelas lebih maksimal lagi. Begitu Bu Siska. Terima kasih. Mohon maaf. Ya. Ya.
pun yang telah melakukan refleksinya pada pertemuan kali ini. Ya betul sekali ya, pada dasarnya kita hanya manusia biasa, guru biasa yang mencoba perubahan ke depannya. Karena untuk melakukan suatu perubahan itu diperlukan sebuah tahapan ya, tidak langsung ujug-ujug manajer aja. Nah, karena kita pun berproses gitu ya, bertahan dari pemantau dulu, teman dulu, terus mungkin pernah juga menghukum secara tidak sadar, kemudian pembuat rasa bersalah. Namun di sini nanti waktulah yang akan menjadikan kita menjadi lebih baik ke depannya dalam membimbing peserta didik di dalam kelas, mungkin seperti itu ya. Dan kita pun berusaha ke depannya untuk mendisiplinkan peserta didik tanpa sebuah hukuman dan penghargaan, karena di sini hukuman dan penghargaan ini sifatnya hanya kurang efektif, hanya jangka pendek, tidak ada jangka panjangnya. Karena di sini jangan sampai anak itu ketika dihukum tertanam dalam mindsetnya bahwa misalnya meskipun tadi hukumannya dikemas dalam kegiatan positif, jangan sampai misalnya ada mindset bahwa anak itu terpikir bahwa membaca Al-Quran ataupun misalnya membersihkan toilet itu adalah sebuah hukuman. Jadi jangan sampai terpikir atau tertanam mindset seperti itu pada peserta didik. Nah, itu pun penghargaan juga kurang efektif karena apa? Jadi jangan sampai anak itu terfokusnya pada penghargaan barang atau sesuatu yang kita berikan kepada peserta didiknya. Namun penghargaan yang sesungguhnya di sini adalah rasa rasa kesadaran atau keyakinan pada diri peserta didik tersebut yang meyakini bahwa ada perubahan positif yang terjadi dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, saya berikan contoh misalnya ketika anak yang tadinya tidak bisa perkalian nih, tidak bisa perkalian karena dia sering berlatih, kemudian sering melakukan mengerjakan soal-soal juga, dia menjadi terampil dalam perkalian tadi. Nah, di sini ada rasa bahagia gitu. Nah, rasa bahagia yang dirasakan oleh peserta didik ini adalah merupakan suatu penghargaan yang sesungguhnya gitu. Jadi bukan hanya penghargaan dalam bentuk barang ataupun hadiah apapun yang diberikan oleh guru. Mungkin sekian pemaparan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Siska sebagai pemateri yang telah memaparkan materinya yang sudah dipelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dan kita tadi sudah menyaksikan baik itu isi-isi di modul 1.4 yang dipelajari oleh Bu Siska, terus juga kita sudah melihat aksi-aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 5 ini di sekolahnya. Jadi dapat saya simpulkan mulai tadi dari awal, yaitu tentang membahas mulai dari tujuan tujuan diadakannya webinar, yaitu calon guru penggerak sudah bisa menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif. Nah, terus juga topik dalam eksplorasi konsep, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Terus merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, terus yang selanjutnya juga penjelasan tentang hukuman dan penghargaan yang bersifat jangka pendek. Terus yang barusan yang dibahas yaitu tentang perbedaan antara penghukum, teman, pemantau, dan juga manajer. Terus juga ada tahapan segitiga restitusi. Nah, yang terakhir, yang ini yang di bagian slide terakhir, yaitu kita dapat merefleksikan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah atau di kelas kita untuk kita dapat lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin pemaparan dari Bu Siska dan juga yang saya pandu hari ini dicukupkan sekian, tapi sebelumnya ini ada doa penutup ya dari Bapak Kepala Sekolah. Silahkan untuk Pak Yosep memimpin doa penutup. Maaf, ada yang ada yang mau bertanya. Oh iya, lupa ya. Iya, silahkan, ada 3, dibatasi saja ya mungkin karena waktu, karena ini Zoom-nya pakai Zoom yang free.
nggak berbayar, jadi pasti keluar masuk. Terus saya lanjutkan ya. Itu 3 orang penanya, silakan raise hand atau bagaimana? Atau silakan boleh bertanya saja langsung. Silahkan ibu-ibu. Pak Isis, apakah ada yang ditanyakan? Iya Bu, ada yang saya ingin tanyakan Bu. Silakan. Iya, terkait 2 hal tentang freedom atau kebebasan dan juga kesenangan. Apakah itu harus langsung didapatkan oleh seorang individu atau memang itu merupakan proses dari hal-hal perjuangan gitu, maksudnya tidak instan ia dapatkan, melainkan itu hasil dari perjuangan dia sehingga dia mendapatkan kesenangan dan kebebasan itu gitu. Terima kasih Ibu. Oh iya, sama-sama Pak Isis. Silakan Bu Siska untuk pertanyaan dari Pak Isis. Apakah tadi ada 2 pertanyaan ya tentang freedom dan kebebasan? Freedom ya kebebasan. Ya itu apakah didapatkan oleh individu? Apakah bukan? Silakan Bu Siska. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu Bu? Bu Siska masih gabung? Kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh ditampung dulu Bu. Kalau misalnya sudah tidak ada, langsung saya jawab. Oh iya. Apakah ada pertanyaan lagi? Pertanyaan kedua, silahkan. Silahkan. Masih ada kesempatan untuk 2 orang penanya lagi. Boleh saya nanya Bu Siska? Ya, mangga Pak Yosef. Ini mohon diperjelas lagi terkait tadi antara penghargaan dan hukuman. Mungkin saya salah paham ya atau gimana, tolong lebih jelas lagi oleh Bu Siska. Apakah hukuman dan penghargaan ini sudah dianggap tidak lebih baik lagi terkait dengan tadi restitusi lah. Jadi saya ingin penjelasan lagi antara hukuman, penghargaan, dan restitusi. Itu aja. Nuhun Bu Siska. Ya, siapa? Tolong. Ya, silakan 1 orang lagi. Ibu Anggun. Silakan Bu. Iya, Bu. Ini mau bertanya, Bu. Jika semisal ya, jadi ada anak gitu. Nah, si anak ini saya coba kasih apa ya? Bukan hukuman sih ya. Kalau dihukum sih nggak ada dalam versi verbal atau kayak gimana. Cuman mungkin jatuhnya melanggar kesepakatan gitu ya. Si anak melanggar kesepakatan, kemudian ketika 3 hal yang ada di segitiga tadi sudah saya lakukan, kemudian si anak ini tetap mengalasankan gitu, tetap mengalasankan hal yang dia lakukan kesalahan, terus dialasankan ke orang tua, akhirnya dia sendiri, si anak ini tidak mau mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Nah, mungkin ini bukan 1 kasus atau 2 kasus begitu ya, Ibu Bu Siska dan Ibu Ulfa begitu. Nah, mungkin saya ingin tahu saja barangkali menurut ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang punya pengalaman lebih atau mungkin secara teori apakah ada hal untuk mengatasi kejadian seperti ini. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu.
Cukup saja Bu Siska, 3 pertanyaan? Ya, cukup saja, Bu. Oh iya, silahkan mau jawab yang dari siapa dulu Bu? Pertanyaannya dibacakan lagi yang Pak Isis. Ya, yang pertama dari Pak Isis yaitu tentang freedom, apakah didapatkan dari individu tersebut atau bukan. Terus yang kedua dari Bapak Yosef, perjelas lagi tentang penghargaan dan hukuman dan juga apa kaitannya dengan restitusi. Terus yang ketiga dari Ibu Anggun, yaitu misalkan ada anak yang mengalasankan kesalahannya sendiri tetapi dialasankan oleh kepada orang tuanya. Itu Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Isis, apakah tadi kebebasan itu atau freedom dari dalam diri sendiri dan menyangkut pautan dengan kesenangan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu yang kebebasan atau freedom itu apa? Dalamnya itu merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi di sini misalnya tergantung dari peserta didik itu sendiri. Misalnya di dalam kelas peserta didik itu misalnya gaya belajarnya kan setiap didik itu gaya belajarnya itu berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang misalnya auditorik, kinestetik, terus visual. Nah di sini peserta didik dibebaskan untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Seperti kasusnya seperti di saya misalnya ada anak yang dia menonjol di matematika, tapi ketika dia pelajaran yang lain yang sifatnya menulis, dia kurang termotivasi. Nah, maka saya di sini membantu untuk peserta didik tersebut supaya tetap bisa mandiri meskipun dia kurang menyukai dari pembelajaran yang berbau dengan menulis dibanding dengan hitungan, itu ya. Tapi tetap kita pandu gitu, kita bimbing karena tugas kita sebagai guru di sini adalah sebagai among, pembimbing ya, pembimbing dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan dari kebutuhan dasar manusia yang kesenangan atau fun adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, pada dasarnya di sini hakikatnya kodrat alam anak itu adalah bermain. Jadi seyogianya misalnya di dalam kelas pun misalnya ketika kita pembelajaran memadukan pembelajaran dengan seni permainan. Supaya apa? Supaya misalnya anak itu tidak jenuh dengan pembelajaran yang diberikan. Nah, karena sesuai dengan kodrat alamnya itu bermain dan tertawa. Seperti itu mungkin Pak Isis jawaban dari saya. Bagaimana Pak Isis? Iya Bu, cukup. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Isis. Terus pertanyaan yang kedua tadi mengenai apa tadi Pak Yosef penghargaan ya? Penghargaan, hukuman dan Restitusi. Restitusinya. Jadi di sini maksudnya penghargaan dan hukuman ini kurang efektif karena hanya efeknya itu jangka pendek. Jadi ketika itu saja, karena misalnya jika misalnya penghargaannya itu tertuju pada peserta didik yang mempunyai motivasi intrinsiknya tinggi, dia itu akan lebih menonjolnya untuk terus meningkatkan keperbaikan ke depannya. Tapi kalau misalnya terkenanya ke peserta didik yang motivasi intrinsiknya atau dalam dirinya kurang, maka dia akan berfokusnya pada apa yang diberikan dari penghargaan tadi gitu. Jadi bukan fokus pada kemampuan atau keterampilan yang sudah dia dapatkan selama ini. Kayak misalnya tadi ketika anak belum bisa membaca nih di kelas 1 misalnya. Jadi ketika anak sudah membaca misalnya dikasih penghargaan mau itu barang atau apapun. Nah, maka anak itu akan fokus ke penghargaan itu. Nah, dia tidak akan menyadari kemampuan atau keterampilan dia yang tadinya belum bisa membaca menjadi membaca, dia tidak akan menyadari hal itu gitu. Namun yang harus kita tumbuhkan pada peserta didik di sini adalah keyakinan motivasi intrinsiknya gitu. Sampai anak-anak itu bisa menyadari perubahan anak tersebut, baik itu dari segi kognitif, keterampilan dan yang lainnya, berubah ke arah yang lebih baik. Nah, dari kesadaran ini, nah inilah merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Sedangkan restitusi, kalau restitusi itu adalah sebuah solusi ketika misalnya ada permasalahan di dalam kelas, baik itu kasus seperti tadi ketika saya
ketika kegiatan Muharram pada ada jam istirahat anak-anak ada kasus di kelas main bullying lewat perkataan dan perbuatan main fisik. Nah, di sini restitusi ini merupakan solusinya tadi dengan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah mengembalikan diri anak bahwa yang tadinya salah itu tetap menjadi merasa dihargai gitu, karena dia tidak disalahkan dengan apa yang diperbuatnya ya. Yang kedua itu fokus pada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini dengan menanyakan kepada anak nih misalnya, Ibu tahu perbuatan yang kalian lakukan tidak hanya kalian misalnya yang pernah melakukannya, orang lain pun misalnya pernah melakukan hal yang sama. Namun misalnya yang ingin Ibu tanyakan, jadi bukan fokus ke masalahnya, tapi supaya anak itu benar-benar menyadari gitu bahwa apa yang dia lakukan itu kurang tepat atau salah gitu. Nah, ketika anak ini menyadarinya, kemudian anak tersebut bisa menentukan solusi gitu, solusi dari permasalahan tersebut atau perbaikan dari perbuatan yang telah dilakukan ini ke depannya, apa nih solusinya untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi ketika dulu saya sebelum mempelajari modul ini, biasanya ketika saya menghadapi masalah, solusi itu selalu datang dari saya gitu. Ternyata yang lewat segitiga restitusi ini, solusi yang baik itu yang hadir dari peserta didik sendiri, karena jadi anak peserta didik itu menyadari kesalahannya, kemudian bisa kembali lagi kepada diri sendiri dan menyadari kesalahan itu, kemudian dia bisa menemukan atau mengemukakan solusi dari permasalahan untuk perbaikan perbuatan kedepannya gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak Yosef. Kemudian yang terakhir, ini keyakinan mengembalikan kepada keyakinan kelas tadi, jadi menyadarkan kepada anak bahwa misalnya apakah perbuatan yang tadi yang kalian lakukan ini tidak melanggar dari kesepakatan kelas. Nah, ketika misalnya anak itu menyadarinya bahwa perbuatan tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, nah di sini kita kembalikan lagi untuk anak tersebut kembali menyepakati atau meyakini kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya secara bersama-sama. Mungkin seperti itu Pak Yosef. Bagaimana? Ya, sip. Terima kasih. Pertanyaan terakhir apa ya, boleh saya lupa Bu Pak? Yang Bu Anggun? Yang Bu Anggun itu tadi mengalasankan kesalahan anak dialasankan kepada orang tua. Oh ya, mungkin di sini yang harus dilakukan oleh Bu Anggun adalah lebih melakukan pendekatan ya, pendekatan secara hati ke hati mungkin dari Bu Anggun dan anak itu bicara dari hati ke hati. Yang pertama mungkin ditanya dulu nih, apakah misalnya anak tersebut ada latar belakang permasalahan tidak nih di rumahnya, sampai misalnya ketika anak tersebut berbuat salah dia sampai menyalahkan orang tuanya, pasti kan ada sebab akibatnya gitu ya. Yang pertama mungkin yang saran saya adalah Bu Anggun melakukan pendekatan kepada peserta didik tersebut untuk mencari tahu nih latar belakang dari anak tersebut bisa membuat misalnya masalah tersebut, membuat suatu masalah di sekolah itu kenapa nih, ada latar belakangnya. Nah, ketika misalnya kita temukan nih latar belakangnya, misalnya ada di orang tua yang broken home atau misalnya yang kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Nah, nanti tindak lanjut selanjutnya adalah komunikasi antara Bu Anggun dengan orang tua. Nah, misalnya dikomunikasikan. Karena apa? Karena ketika kita memberikan pendidikan kepada peserta didik, tidak hanya terlepas hanya kita saja gitu ya sebagai guru di sekolah, tapi harus adanya kerjasama antara kedua belah pihak, baik itu dari kita sebagai guru, kemudian kerjasama dari peserta didik yang sendiri untuk berubah ke arah yang lebih baik, dan kerjasama dari pihak orang tua. Nah, di sini juga harus ada komunikasi yang continue gitu, konsisten, dan komunikasi yang terus-menerus dengan orang tua untuk melihat perkembangan dari peserta didik itu sendiri gitu mungkin Bu. Mungkin seperti itu Bu Anggun, ada masih belum jelas apa bagaimana? Sudah cukup Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anggun dan Bapak Ibu guru yang telah mengajukan pertanyaan pada kesempatan hari ini. Mungkin sekian dari saya Bu Ulpah. Saya kembalikan kepada Bu Ulpah, mangga. Iya, terima kasih Bu Siska atas jawaban dari ketiga penanya tadi, yaitu Pak Isis yang bertanya, terus juga Pak Yosef, terus juga Bu Anggun, dan sudah mendapatkan jawabannya, yaitu yang pertama tergantung peserta didiknya sendiri
dilihat dari gaya belajarnya masing-masing. Nah, kesenangan juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terus yang kedua, jawaban dari Bu Siska yaitu tentang pertanyaan Pak Yosep, hukuman dan penghargaan karena bersifat jangka pendek. Nah, restitusi juga merupakan solusi. Terus juga lebih kita harus menyadarkan kepada anak terhadap kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nah, biasanya kan di sekolah-sekolah, tapi mudah-mudahan untuk sekarang dan untuk kedepannya sudah tidak ada lagi. Biasanya ketika dulu di sekolah suka ada yang jualan tentang tata tertib. Biasanya kan sekolah membeli tata tertib atau papan data yang seperti itu. Nah, itu kan aturan-aturan dari sana. Sedangkan anak harus mentaati peraturan tersebut. Nah, di pendidikan guru penggerak ini saya mempelajari tentang budaya positif, yaitu membuat kesepakatan kelas bahwa peraturan itu misalkan anak melanggar terhadap peraturan yang tadi kita misalkan beli atau kita bikin yang seperti dari yang ada jualan-jualan gitu kan ke sekolahan. Nah, pasti mereka juga misalkan melanggar, nah mereka merasa saya tidak menyepakati aturan-aturan itu. Jadi lebih tepatnya itu untuk mengadakan kesepakatan kelas. Jadi supaya ketika mereka melakukan kesalahan juga sepakat karena itu sudah disepakati, sudah ditandatangani oleh siswa. Nah, terus yang ketiga untuk pertanyaan dari Bu Anggun yaitu diidentifikasi terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan mencari tahu informasi tentang latar belakang keluarga peserta didik tersebut. Nah, seperti itu. Mohon maaf jika selama saya memandu acara ini banyak kekurangannya. Untuk itu saya mohon maaf. Halo, ada suara saya masih terdengar, Bu Siska? Iya, masih terdengar, Bu Ulfa. Masih terdengar. Nah, untuk itu kita lanjutkan aja ke acara penutupan, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Yosep. Silakan Pak Yosep. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ulfa, moderator. Terima kasih Bu Siska, narasumber. Ilmunya sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kita untuk bisa mengimplementasikan ya. Wabil khusus di mana? Di kelas ya, di kelas. Karena saya kira ini banyak muatannya untuk pengembangan kelas ya. Ya, pada ujungnya sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pemicu penguat kita untuk bisa lebih baik lagi melaksanakan semua ilmunya yang didapat untuk kepentingan bersama tentunya. Ala hadin niyati wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat Bapak, Ibu guru, rekan-rekan semua, terima kasih sudah menghadiri kegiatan ini. Webinar ini juga bagian dari budaya positif ya. Aku nuhun. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan doa yang barusan kita sama-sama panjatkan bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat juga untuk Bapak Kepala Sekolah yang membacakan, yang memimpin doa. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat, Pak Isis dan juga Bu Wulan, Bu Anggun dan semuanya, Bu Tiara Dewi telah ikut berpartisipasi.
dalam kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat melakukan sharing-sharing seperti ini. Ya, Bu Siska, ada yang mau disampaikan, Bu? Sudah cukup, Bu. Saya terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu Guru atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Mohon maaf ada perpanjangan waktu sedikit ya. Tadi ada beberapa ini karena ada jaringan. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Cukup sekian dari saya, Bu Ulfa. Ya Bu, kita tutup saja. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, silakan boleh lab Bapak Ibu. Terima kasih Bu Siska, sukses selalu. Terima kasih semuanya. Mohon izin lab meeting. Iya. Ya, terima kasih Bu. Sama, Mangga. Izin live ya Bu Ulfa dan Bu Siska. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Yang lainnya. Sama-sama Pak Indra. Bagaimana Bu Siska, lega? Udah tinggal edit video, Bu.